Assalamualaikum. Alhamdulillah, binikmatillah kita telah memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran 2021-2022. Sebelum mengawali tahun ajaran baru, kita akan memulainya dengan kegiatan Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai prinsip kemajemukan bangsa Indonesia. Apa artinya prinsip kemajemukan bangsa Indonesia? Prinsip kemajemukan adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kemajemukan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki berbagai macam kemajemukan, di antaranya ada rumah adat, pakaian adat, terus yang selanjutnya ada bahasa daerah, ada lagu daerah, aneka jenis makanan, dan jenis permainan daerah. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas mengenai jenis permainan tradisional. Di bangsa Indonesia ini, berbagai macam jenis permainan ada di setiap daerah. Di daerah Jawa Tengah saja ada banyak sekali jenis permainan. Di antaranya adalah satu, tapak gunung. Tapak gunung yang sering kita kenal dengan istilah engklek. Yang kedua ada dengan permainan congklak yang sering kita kenal dengan istilah daponan atau lumbungan. Yang ketiga ada permainan lompat tali, dan keempat adalah permainan kelereng. Tentu saja anak-anak sangat mudah sekali untuk menyebutkan jenis permainan lainnya yang lebih seru. Oke, lalu bagaimana anak-anak sikap kita dalam menghadapi kemajemukan atau perbedaan dalam jenis permainan? Yang pertama, sikap kita adalah rukun. Rukun adalah sikap menghindari perselisihan atau pertengkaran. Tentu saja saat setelah bermain kita menginginkan rasa hati yang sangat bahagia dan senang. Tentu saja kita harus menghindari perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua adalah sikap jujur. Jujur adalah berkata atau bersikap apa adanya. Kita tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran. Contoh, saat kita bermain tapak gunung, saat kita melompat ternyata kaki kita menginjak garis. Tentu saja yang harus kita lakukan adalah menghentikan permainan lalu mempersilahkan pemain selanjutnya untuk bermain. Tetapi kita menyembunyikan, saya tidak menyentuh garis, maka kita melanjutkan permainannya. Hal ini tentu saja tidak boleh, karena dalam permainan pun kita harus bersikap jujur. Maka kita harus mengakui kalau kita harus menginjak garis, maka kita harus menghentikan permainan tersebut. Prinsip kemajemukan yang ketiga adalah sportif. Sportif adalah sikap menerima kekalahan dengan lapang dada. Dan ketika menang pun kita tidak boleh sombong atau bahkan mengejek teman kita yang sedang kalah. Anak-anak, dalam permainan menang dan kalah itu suatu hal yang biasa. Saat kita menang, kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan yang kita miliki. Dan saat kita kalah pun kita juga belajar menghargai kemampuan teman kita yang bisa jadi lebih hebat daripada kita. Dengan begitu kita akan terus berlatih dan berusaha agar kita juga menjadi anak yang hebat. Selanjutnya yang keempat adalah saling menolong. Memang benar dalam sebuah permainan ada sebuah kompetisi, yaitu saling bersaing menjadi mana yang lebih hebat. Tetapi bukan berarti kita menghilangkan rasa saling menolong kita. Sebagai contoh, saat kita bermain lompat tali dengan teman kita, mungkin saja ada salah satu teman kita yang ketika melompat itu terjatuh. Maka anak-anak, sikap kita yang benar adalah kita menolong teman kita dahulu, baru kita melanjutkan permainan lagi selanjutnya. Nah anak-anak, sekian dari Bu Guru harap kita bisa menjadi anak Indonesia yang bangga dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Mari kita ulangi dulu apa saja prinsip kemajemukan saat bermain. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah sportif, yang keempat adalah saling menolong. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Aku bangga jadi anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.